Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba cek lebih jauh terkait dengan fungsi. Latihan 1, buatlah definisi dan realisasi fungsi max 3. Artinya ketika kita diberikan 3 bilangan, maka otomatis akan keluar nilai maksimum dari 3 bilangan tersebut. Contoh A sama dengan 1, B min 10, C sama dengan 5, maksimumnya adalah 5. Algoritmanya tentunya kita akan mengecek apakah A ini besar sama B dan A besar sama C. Jika kondisi ini terpenuhi, maka maksimumnya adalah A. Begitu juga jika B besar sama A dan B besar sama C, maka maksimumnya adalah B. Dan jika C besar sama A dan C besar sama B, maka maksimumnya adalah C. Bagaimana kita menggunakan suatu fungsi? Fungsi itu dipanggil dalam instruksi program utama atau dalam instruksi di fungsi lain sebagai bagian dari ekspresi. Nah, syarat memanggil fungsi namanya harus sama dulu. Ketika kita mendefine suatu fungsi X, ketika kita panggil ya harus dengan fungsi X juga. Kemudian banyaknya parameter input itu sama dan tipe data bersesuaian. Ketika kita mendefinisikan fungsi X yang akan menerima 2 buah integer, nantinya banyaknya parameter yang diinputkan di program utama tentunya harus sama dan tipenya harus integer juga, seperti itu. Hasil dari pemanggilan fungsi harus dalam tipe yang sama dengan tipe output fungsi. Ketika kita mereturn suatu nilai fungsi dengan tipe tertentu, maka hasilnya nanti di program utama outputnya tentunya harus tipe tersebut juga. Pemanggilan fungsi dengan sebagai bagian dari ekspresi itu bukan sebuah instruksi yang terpisah. Nah, ini contoh bagaimana menggunakan fungsi. Kita harus menggunakan fungsi kuadrat yang sudah kita define dan return X dikali X. Pada bagian program utama kita lihat bahwa hasil itu diisi dengan pemanggilan fungsi kuadrat Y, seperti itu. Dan Y ini harus bersesuaian dengan X. Nama fungsi harus sama dengan nama yang didefinisikan pada bagian definisi fungsi ini. Kemudian print nilai dari kuadrat ini, ya. Kemudian kita lihat juga banyaknya parameter input itu sama dan tipe data bersesuaian. Di sini ada satu inputan dan tipenya integer, seperti itu. Begitu halnya juga dengan Y, seperti ini. Nah, pemanggilan fungsi ini sebagai bagian dari ekspresi. Artinya kuadrat adalah ekspresi yang ditampung hasilnya di variabel hasil. Ini contoh 3, kita akan mengeluarkan 10% dari bilangan terbesar. Ketika kita punya 2 masukan integer A dan B, maka yang dituliskan di layar adalah 10% dari maksimum dari 2 bilangan tersebut. Contoh A 45, B 50. Terbesarnya adalah 50. 10% dari 50 ini adalah 5. Nah, maka untuk mencari nilai terbesar kita perlu buat dan gunakan fungsi max dari 2 bilangan. Seperti yang telah didiskusikan pada contoh 2, seperti itu. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Kita lihat bahwa ini di sini ada judul program, kamus, dan kita lihat di sini ada definisi fungsi max 2. Dan kita define dengan keyword def. Max 2 A, B. Di sini ada 2 inputan bertipe integer seperti itu. Nah, dalam kamus lokalnya kita bisa lihat kita menggunakan analisis kasus. If A besar sama B, return A, else-nya adalah return B, seperti itu. Nah, pada bagian program utama, kita meminta 2 masukan dari pengguna. Kemudian, pada bagian program utama, kita juga lihat, kita perlu suatu variabel hasil yang isinya adalah 10% dari maksimum 2 bilangan. Dan di sini kita memanggil fungsi yang sudah kita define di sini, ya. Kemudian kita print 10% dari bilangan terbesar, itu
dipluskan dengan string dari hasil ini, karena hasil ini masih bertipe float, seperti itu. Nah, ini latihan 2. Selain dipanggil di program utama, fungsi juga bisa dipanggil di fungsi lain. Nah, jika kita sudah definisikan, kita bisa pakai fungsi yang sama itu untuk dipakai di fungsi lain. Contoh, kita ingin membuat maksimum dari 3 bilangan A, B, C. Ketika A sama dengan 1, B min 10, dan C 5, maksimumnya adalah 5. Nah, ini kita bisa pakai max 2. Artinya kita cek max 2 dari 2 bilangan A dan B terlebih dahulu, baru nanti kita cek max 2 dari hasil maksimum A dan B dibandingkan dengan C, seperti itu. Keywordnya seperti itu. Terima kasih, silakan cek video berikutnya.